Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa channel Ma'had, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini adalah kenikmatan yang harus terus kita syukuri, dan kita berharap Allah senantiasa menguatkan keimanan, keislaman kita hingga hari terakhir dalam hidup kita, di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di channel ini setelah sekian lama kita tidak bertemu. Mudah-mudahan semangat kita dalam belajar senantiasa ada di dalam hati kita semua. Yang kedua, para subscriber sekalian, mari kita bersolawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita masih berada di bulan kelahiran beliau. Sekitar sepekan yang lalu kita menjalani gegap gempita peringatan Maulid Nabi. Yang paling penting untuk kita adalah kita senantiasa berusaha mencintai beliau, mengirimkan sholawat dan salam untuk beliau, dan terus belajar memperkuat azam di hati kita untuk mencontoh kehidupan beliau di segala sisinya dan menjadikan beliau adalah salah satu-satunya tauladan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan suku Quraisy. Seperti kita tahu, teman-teman sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan di suku Quraisy atau kabilah Quraisy. Dan seperti sudah banyak diceritakan, memang suku Quraisy ini mempunyai banyak kelebihan. Termasuk ketika Rasulullah dilahirkan, suku Quraisy ini sudah dikenal kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, dan menjadi salah satu suku yang utama di Arab pada waktu itu. Baik, kita akan mulai materi ini dengan membaca beberapa hadis, beberapa perkataan Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-ilmu fi Quraisy wal amanatu fil azd." Hadis riwayat Tabrani, keutamaan ilmu, kata beliau Sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ilmu itu ada pada suku Quraisy dan keutamaan amanah ada pada suku Al-Azd. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Utlubul amanata fi Quraisy fa inna amina Quraisy lahu fadlun ala amina min siwahum wa inna qawiyyu Quraisy lahu fadlun ala qawiyyi man siwahum." Yang artinya, mintalah amanah kepada suku Quraisy, sebab orang yang amanah dari suku Quraisy itu dia lebih utama dari orang yang amanah dari suku selainnya, dan sesungguhnya kuatnya suku Quraisy itu lebih kuat, lebih utama daripada seseorang yang kuat dari suku selain Quraisy. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang terakhir, hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innalil Quraisyi mithlai quwwatir rajuli min ghairi Quraisy." Sesungguhnya pada suku Quraisy ada keutamaan, kekuatan seorang laki-laki dibandingkan dengan selainnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan hadis riwayat Tabrani. Dari ketiga hadis ini, teman-teman sekalian, suatu hari seorang ulama yang bernama Az-Zuhri ditanya apa maksud dari hadis-hadis tersebut. Beliau mengatakan ini adalah keluhuran pandangan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada suku Quraisy, dan ini disebutkan di banyak riwayat.
yang ini memang menjadi bukti kuat ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Kemudian dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, ada 3 tadi, juga dapat disimpulkan bahwa pada suku Quraisy setidaknya ada 4 keunggulan. Jadi suku Quraisy ini setidaknya kalau kita mau rangkum setidaknya ada 4 keunggulan suku Quraisy. Yang pertama, keunggulan ilmu. Bahwa memang ilmu ini salah satunya tumbuh di suku Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kelebihan ilmu. Allah berikan kekuatan menuntut ilmu dan kekuatan untuk mendapatkan ilmu. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Seperti kita ketahui di dalam Islam, ilmu adalah sesuatu yang sangat penting, yang membedakan kita dengan hewan, yang membedakan manusia dengan malaikat, dan dengan makhluk-makhluk yang lain adalah Allah berikan kesempatan untuk kita menuntut ilmu. Bahkan barang siapa yang mencari ilmu, berlelah-lelah untuk mencari ilmu, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Maka ilmu ini adalah sesuatu yang sangat utama. Senantiasalah kita berharap kepada Allah diberikan kekuatan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, seperti di doa yang sangat populer, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kebaikan atau kelebihan yang Allah berikan kepada suku Quraisy adalah amanah. Bahwa suku Quraisy ini diberikan kekuatan, kelebihan yang tidak diberikan kepada suku-suku yang lain, kepada masyarakat yang lain, yaitu kuatnya amanah. Apakah di suku yang lain tidak ada orang amanah? Ada, tetapi tentu ketika dia berasal dari suku Quraisy, maka ketika dia memegang amanah, dia sangat amanah di dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kekuatan. Jadi di suku Quraisy ini Allah berikan kekuatan, dan ini penting bagi kita. Kekuatan apapun sebisa mungkin kita kumpulkan untuk penegakan agama Allah di dunia ini. Kita punya kekuatan harta, kita punya kekuatan fisik, kita punya kekuatan organisasi, kita punya kekuatan media, kita punya kekuatan jaringan. Itu semua harus kita dapatkan sebisa mungkin untuk kemudian menjadikan Islam ini agama yang mulia, agama yang jaya di dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah hikmah. Jadi Allah telah memberikan kepada suku Quraisy itu hikmah. Hikmah ini dia punya kemampuan untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dia bisa mengetahui apa yang tidak dirasakan, tidak diketahui oleh orang lain. Seperti kalau kita ada kejadian, misalnya kita berbuat sesuatu dan ujungnya kita tidak berhasil, sering orang mengatakan ya kita ambil hikmahnya. Nah ini hikmah itu ya seperti itu. Jadi orang yang sudah diberi hikmah, dia bisa jadi diberi pengetahuan tanpa harus melewati kegagalan-kegagalan itu. Dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan berlangsung, apa dibalik peristiwa, tanpa dia mengetahui dan menjalani kesusahan-kesusahan yang seperti tadi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat besar nilainya di dalam Islam, ilmu hikmah. Maka 4 hal ini Allah berikan kepada suku Quraisy: ilmu, amanah, kekuatan, dan hikmah. Yang keempat hal tersebut menurut Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, salah seorang ulama besar, penulis buku Manhaj Syaraqi, beliau mengatakan 4 karakter utama ini harus ada pada diri seorang pemimpin. Maka kita ini tentu kita nggak bisa ganti suku ya. Saya lahir di Jawa atau di Madura atau di Sunda, ini nggak bisa pindah suku. Karena kita tidak bisa memilih, tetapi tentu dari pelajaran ini kita belajar bahwa setidaknya kita memperkuat 4 hal itu di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita, yaitu tentang kekuatan ilmu, kemudian terkumpulnya kekuatan-kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, harta, dan seterusnya, kemudian kekuatan amanah, dan kekuatan hikmah. Yang ini menjadikan suku Quraisy menjadi utama di antara suku-suku yang lain. Dan kalau kita juga mempelajari keempat hal ini, insya Allah mudah-mudahan diri kita diberi bekal kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin.
anak-anak kita, santri-santri, dan orang-orang yang menjadi inner cycle kita, lingkungan kita, mari kita ajak, kita didik untuk kemudian memperkuat empat hal ini. Terima kasih, insya Allah itu kajian pembahasan tentang keutamaan suku Quraisy dan bagaimana kita belajar kepemimpinan dari suku Quraisy. Sebagai penutup, salah satu ulama yang sangat terkenal di suku Quraisy itu adalah Imam Syafi'i, ya. Beliau adalah seorang keturunan Quraisy, suku Quraisy. Kita berdoa anak-anak kita menjadi orang yang bisa belajar kepemimpinan dari suku Quraisy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.